Bos, di bulan Ramadan, bisnis kebab Saikoro milik dua aktor tampan ini semakin laris manis loh. Atiek Rahman dan Irfan bahkan membuat beragam promo menarik untuk dinikmati customer selama bulan Ramadan. Siapa coba yang gak mau dapat kebab gratis? Halo, bos. Apa kabar kalian semua? Buat kalian para pecinta kebab, mana suaranya? Jadi ini adalah usaha saya bersama dengan sahabat saya Irfan. Halo. Yang kita rintis sama-sama ya, Ya. bro. Jadi ada sesuatu yang spesial di kebab kita ini. Apa tuh? Jangan kemana-mana, tetap kepoin kita terus. Tetap di Cuan Bos. Atiek dan Irfan memang mengusung kebab yang beda, bos. Mereka menggunakan potongan daging sapi premium berbentuk dadu alias Saikoro beef. Oh, yang spesialnya sebenarnya kita tuh ada di Saikoro. Di Saikoro itu yang ngebedain kita sama produk lainnya. Gitu, kita pakai daging Saikoro terus akhirnya karena banyak permintaan, nah kita akhirnya bisa ada kebab mix. Yes. Jadi dicampur dari Saikoro sama ayam. Jadi itu rasanya ngeblend banget. Ngeblend dan Antara unik juga juicy-nya sih. ayam sama Yes. juicy-nya Saikoro. Saikoro dikenal sangat lembut, juicy, dan gurih banget. Apalagi dimasak cepat ala teppanyaki begini, bos. Oh iya, daging Saikoro ini harus dimarinasi dengan campuran rempah lokal dan Timur Tengah. Nah bos, ini proses salah satu marinasi daging nih. Jadi kita pakai bumbu, ada bawang putih udah dihaluskan. Kita campur ke sini sama ada bumbu-bumbu yang tadi udah kita taruh ke sini, ada sekitar 10 jenis bumbu. Jadi ada campuran bumbu dari Arabnya, rempah Arab sama bumbu lokal. Jadi yang bikin kebab ini beda tuh jadi di blend. Jadi rasa Arabnya ada, rasa Indonesianya juga ada. Jadi nggak terlalu giung. Beuh, ini yang namanya bisnis kuliner nggak main-main, bos. Bumbu marinasi yang dipakai supaya rasa kebabnya makin enak dan gurih. Nggak cuma bumbu marinasi, mayonesnya pun doi bikin sendiri loh, bos. Supaya rasa kebab buatannya beda dari yang ada di pasaran. Sebenarnya kan mayones yang pada umumnya tuh buat salad ya. Buat salad. Jadi agak Asem ya. ada rasa asem. Jadi kalau makan tuh agak asem-asem. Nah, makanya kita gimana caranya kita riset sama kompetitor, kita bikin. Ya itu bikinnya nggak butuh waktu yang lumayan lama juga. Lumayan makan waktu sih Pengen emang. nemuin resep yang oke, bikin sendiri. Tapi akhirnya ada juga yang nggak suka nggak pakai mayones. Akhirnya kita berani. Ya kalau emang nggak suka, ya kita ganti gitu. Beberapa varian menu yang jadi favorit pelanggan yaitu kebab mix dengan isian campuran daging Saikoro dan daging ayam. Udah sama minuman, harganya cuma 75.000, bos. Nggak cuma kebab, Atiek juga melebarkan varian menu di kafenya, seperti rice bowl dengan lauk daging slice sapi dan ayam yang disajikan bersama selada, telur mata sapi, dan saus khas buffet. Untuk minumannya, ada juga beberapa pilihan. Yang paling spesial, tentu saja es kopi susu buffet. Harganya 15.000 aja, bos. Jadi memang kita tuh konsentrasi nggak hanya di kebab aja, cuman memang ada menu lainnya gitu. Kalau nggak semua orang nggak setiap saat juga pengen makannya kebab, roti. Cuman dasarnya emang orang lidah Indonesia ya, kalau nggak makan nasi tuh gimana gitu kan. Yeah. Jadi kita ada rice bowl juga, menu rice bowl. Tetap kita siram juga pakai daging-dagingan kita, bumbu rahasia kita, sama saus-saus kita. Nah saus kita pun, sekalipun ada saus kari gitu pun kita bikin sendiri gitu. Jadi memang nggak ada yang, insya Allah nggak ada yang sama lah kayak kita gitu. Semuanya Otentik, homemade semua gitu. Memulai bisnis saat pandemi dan mampu bertahan sampai sekarang bukan satu hal yang mudah loh, bos. Terus berinovasi dan mengembangkan ide baru jadi kunci utama di tengah lonjakan kompetitor di bisnis kuliner. Strategi supaya bisnisnya tetap jalan selama 5 tahun ini apa sih? Memang ini yang paling ampuh, yaitu adalah mulut ke mulut.
Itu udah paling tokcer deh. Ditambah memang zaman sekarang ini ya kita punya media sosial, bisa kita manfaatkan juga tentunya ya, kita bikin story, bikin reels, bikin posting-posting hal-hal semacam itu gitu. Itu kita maksimalin banget sih. Everyday kita tiap hari pasti kita harus kasih asupan untuk media sosial kita tentang usaha kita ini. Bos, khusus di bulan Ramadan ada promo menarik. Buat 10 pembeli pertama bisa dapat kebab ayam gratis. Eits, tapi ada syaratnya ya. Harus puasa dengan niat karena Allah, sholat 5 waktu, dan membaca Al-Quran, Bos. Boleh spill dong, berapa sih omset per bulannya? Untuk omset di atas 50 sebulannya. Untuk perharinya sekitar, kita kan dari harga terendah berapa ya? 15.000 ya. Bos, dulunya Atik memulai bisnis kulinernya ini dari gerobakan pinggir jalan. Dan sekarang udah punya outlet sendiri. Untuk bisa meraih sukses seperti sekarang, nggak seperti membalikan telapak tangan loh, Bos. Meski sudah punya modal dikenal banyak orang, tetap semua butuh usaha. Apalagi Doi harus membagi waktunya antara jadwal syuting yang padat merayap dengan jadwal mengurus kafe kebabnya ini. Jadi aku tetap barengin semuanya sih, jalan sama-sama. Entertainku pun juga masih berjalan, baik itu FTV-an, iklan ataupun sinetron masih berjalan, alhamdulillah. Usaha masih berjalan juga, alhamdulillah. Jadi ya memang agak lumayan cukup lelah ya kalau buat ngurus dua hal berbarengan tuh kayak wah gitu. Tapi ya itu di situ justru tantangannya. Pokoknya bos, kalau mau berbisnis harus yakin aja dulu. Jangan lupa untuk gali sisi unik dari usaha yang dilirik. Untuk bisnis kuliner, sesuaikan rasa makanan dengan lidah lokal. Kalau ketemu rasa dan pakem yang tepat, barulah uji rasa ke orang-orang terdekat. Dan terakhir, cari strategi penjualan yang nggak biasa bos. Dijamin cuan terus. Bos. Nah, pokoknya memang kalau dalam bisnis usaha itu ya, mau itu kulineran atau bidang apapun, memang pasti selalu ada tantangannya. Cuman yang terpenting adalah kita harus jelas konsepnya, fokus pada solusi, bukan kompetitor. Mungkin ada yang mau ditambahin? Dimulai dulu dari yang kecil, sempurna belakangan. Karena usaha itu harus dimulai dari langkah yang kecil. Kalau gagal, ya bangkit lagi. Gagal, bangkit lagi. Jangan ragu dan jangan pernah nyerah sama keadaan. Dan rezeki juga kan nggak tertukar ya. Rezeki sudah ada yang ngatur. Tinggal fokus pada kualitas dan pelayanan yang terbaik. Betul. Dan yang penting, cuan bos! Bos, begini nih kalau bisnis punya artis, customernya ya artis juga. Yap, es teler besutan Kalina Oktarani memang semakin digemari. Setelah buka usaha pertamanya di Pamulang, Tangerang Selatan, sekarang Kalina sudah buka cabang loh bos. Bulan Ramadan ini antriannya masih mengular. Maklum, es teler kan cocok banget buat menu berbuka puasa. Hai, saya Kalina Oktarani. Terima kasih sudah datang nih. Ada di Es Teler Sultan Mama Kalina. Jadi aku buka booth kontainer yang menjual apa sih? Jual es teler. Udah pasti kita lihat yuk ke sana yuk. Masih penasaran seperti apa aku dalam meracik es teler Sultan Mama Kalina? Langsung aja, jangan kemana-mana. Tetap di Cuan Bos. Bisnis kuliner lagi-lagi jadi pilihan artis untuk cari cuan. Tapi dari sekian banyak kuliner, kenapa pilih es teler sih bos? Kalau es teler itu aku bisa tinggal, jadi kasarnya gini, walaupun aku nggak ada di dapur, itu karena udah ada gramasinya dalam penakaran untuk masaknya, jadi lebih mudah. Siapa sangka ya bos, ternyata faktor hobi memasak Kalina bisa jadi jalan baginya membuka usaha kuliner. Bahkan katanya, ini bukan bisnis kuliner pertamanya loh. Sebenarnya aku sih udah sempet jualan makanan ya dulu ya, cuma belum yang nama
buka di booth kayak gini, kayak gitu. Jualannya masih kayak dari teman ke teman gitu, dari mulut ke mulut. Terus dari itu kadang-kadang dari online. Aku kan seneng masak, kalau misalnya aku lagi masak apa, aku posting di Instagram, terus dari gitu ada teman, terus tiba-tiba yang lumayan banyak yang pesan kayak gitu, tapi aku bener-bener belum buka di satu tempat gitu. Ya sekarang akhirnya aku memberanikan diri untuk buka booth kontainer. Pembeli yang datang nggak hanya berasal dari kawasan sekitar, tapi dari area Jabodetabek. Mereka harus sabar mengantri hingga berjam-jam loh bos, sampai pakai nomor antrian segala biar nggak rusuh. Selain penasaran sama rasa es teler Mama Kalina, jelas pembeli bisa dapat bonus foto sama artis deh. Yang menarik dari usaha Kalina ini adalah pemilihan tempat berjualannya. Alih-alih memilih kedai yang luas, Kalina justru berbisnis kuliner dengan skala kecil bermodalkan kontainer. Sempat beredar kabar kalau Kalina menggunakan uang pemberian putranya Aska Kobuzier untuk dijadikan modal usaha loh. Awalnya tuh kan aku ketemu sama anak aku dan dia pengen kasih aku uang untuk kasar uang jajan aku lah gitu, tapi aku bilang sama Aska, Cah, Mama nggak mau menerima uang ini untuk Mama pakai jajan gitu. Awalnya aku tolak, Mama nggak mau, insya Allah Mama masih bisa cari uang gitu kan, dan Mama juga masih ada uang, aku bilang gitu. Tapi dia paksa, kasarnya tuh untuk rasa tanggung jawab dari seorang anak untuk ibu gitu. Ya akhirnya aku dengan dia bilang dia maksa gitu, aku terima dan aku alokasikan ke ini. So, Kalina tak mau menyia-nyiakan uang yang diberikan Aska. Modal uang sendiri yang doi punya, ditambah support sang anak sebesar 50 juta. Jadilah bisnis yang hits dan viral ini. Makin hari, es teler Sultan Mama Kalina makin laris dibeli. Selain faktor sang artis Kalina dan kualitas rasa es teler yang enak dan menyegarkan, ditambah harganya yang terjangkau. Meski punya artis dan diberi label es teler Sultan, soal harga merakyat banget, aman banget di kantong bos. Mulai dari 13.500 untuk rasa original sampai 25.000 untuk es teler spesial. Kalau isiannya sama ya, ada jelly kelapa, ada cincau, terus ada mutiara gitu, terus pakai susu kental manis gitu. Yang bikin bedanya adalah creamernya kita gitu. Kita pakai creamernya tuh yang beda lah dari orang-orang, dan juga di sini aku nggak menggunakan sirup, nggak pakai gula biang, gula apa ya namanya gitu. Kita bener-bener bahan itu dari premium semua gitu. Walaupun orang pada banyak yang bilang ini kemurahan nih. Coba aku tanya ya, bentar. Ibu-ibu dengan harga segini mahal atau murah? Nah, makasih. Walaupun dengan harga murah, tapi aku tetap mengedepankan kualitas dan rasa. Durian, alpukat, mutiara, nangka, keju, dan semua jelly komplit tersedia sebagai bahan pelengkap es teler Mama Kalina. Kontainer dengan warna menyala ini juga jadi daya tarik tersendiri buat customer. Kalau buat pelaku usaha, jelas lebih simpel, estetik dan ekonomis ya bos. Buka dari jam 1 siang setiap harinya, ratusan porsi es teler bisa habis terjual loh bos. Bos, bisnis Kalina ini dapat banyak support dari rekan sesama artis loh. Hari pertama kita jual cuma 18 mangkok, bukan 18 combine ya, ada mangkok, ada ember, ada cup. Itu cuma 18 kita jual. Hari kedua 22. Hari keempat langsung naik beng sampai sekarang. Alhamdulillah yang sekarang itu harus kita batasin satu orang maksimal di 3. Karena kalau misalkan aku nggak batasin, yang lain kasihan nggak kedapetan. Pertama aku pakai nomor dan juga ada minimum pembelian. Nah, kalau ditanya omsetnya bos, ya jelas jutaan rupiah pasti dikantongi Kalina setiap harinya. Omsetnya lumayan, buat aku lumayan. Yang penting kuantitinya, dan aku harus menjaga kualitas, aku harus menjaga rasa, kualitas rasa, semua segala macamnya itu. Kalina kasih bukti usaha nggak selalu dimulai dengan modal besar. Lewat usaha es teler di kontainer, Kalina pun bisa panen cuan. Nah bos, aku kasih tahu ya rahasianya untuk berbisnis UMKM seperti ini, walaupun di pinggir jalan. Tahu nggak apa rahasianya? Jangan malu, kita lapar, kalau malu nggak akan bisa makan. Kalau kita gengsi, perut kita nggak kenyang. Jadi untuk kalian
selama itu bisnis itu halal, lakuin aja. Ini masukan dari aku. Jadi selama itu menghasilkan, lakuin. Yang penting cuan, bos. Bos, pasti nggak asing ya sama batu alam ini? Biasa disebut marmer atau batu pualam, yang banyak dijadikan ubin lantai, perabotan, atau hiasan di rumah-rumah. Daerah Tulung Agung menjadi sentra pembuatan marmer nih bos. Dari beberapa pengrajin marmer di sana, ada yang disebut-sebut sebagai Raja Marmer Online nih. Pesanan marmernya ruame pol bos, setelah memanfaatkan digital marketing. Bahkan sampai memberdayakan anak-anak muda setempat untuk bekerja dengannya. Padahal dulunya cuma pengrajin biasa. Wih, mantap ya nih kekuatan digital. Tapi ada kekuatan lain nih bos, yang bikin Pak Imam bisa moncer. Apa tuh ya bos? Yuk kita kepoin ceritanya. Halo bos, ketemu dengan kami Raja Marmer Online Tulung Agung. Saya memulai usaha ini dari nol. Penasaran? Tetap ikuti cuan bos. Pak Imam emang udah jadi pengrajin marmer sejak tahun 90-an bos. Tapi ya usahanya so-so aja, antara laku nggak laku. Di tahun 2014, Pak Imam nggak sengaja kepilih dalam program pemerintah untuk menjadi pengrajin digital marketing untuk para petani. Disinilah titik baliknya bos, Pak Imam menerapkan ilmu digital marketingnya untuk menjual marmernya. Hasilnya laris manis bos. Gara-gara ini Pak Imam sampai menampung hasil kerajinan dari 30 pengrajin marmer. Wih, pantas aja ya Pak Imam sampai disebut-sebut Raja Marmer Online. Itu rata-rata peningkatan ya lebih 200-300% lah. Kita basicnya semua memakai online dengan 25 website. Kenapa kami memberanikan diri mengatakan kita Raja Marmer Online? Kita pakai platform sendiri, nggak ikut kemana-mana. Kita punya website sendiri, kita bikin sendiri. Kebayang ya bos, modalnya cuma internet free doang, tapi bisa merajai penjualan. Pak Imam memberdayakan lebih dari 10 anak muda sebagai digital marketingnya. Ciamik bos, jadi nggak ada yang kudet nih. Dari hasil penjualan online ini, Pak Imam membangun workshop pembuatan produk marmer yang melibatkan warga sekitar. Mantap! Hasil kerajinan produk marmer ini macam-macam ya bos, nggak cuma jadi ubin lantai aja loh. Ada yang jadi tempat tisu, ada yang jadi gelas, ada untuk tempat sabun, ada yang jadi tempat perhiasan, maupun jadi tempat makanan. Bisa jadi barang koleksi di rumah nih. Harganya start dari 100 ribuan bos. Tapi kalau mau kualitas yang bagus, biasanya marmernya bisa tembus cahaya begini bos. Marmer yang begini harganya bisa 2 kali lipat dari marmer biasa. Wow, macam-macam ya produknya. Demi mempermudah pekerjaannya, Pak Imam menggunakan mesin laser canggih yang pertama ada di Tulung Agung. Meskipun kita tinggal di desa, kita tidak kudet dengan teknologi. Dengan teknologi laser ini, kita bisa membuat grafiti yang biasanya kita lakukan dalam beberapa hari atau beberapa minggu, kita bisa menyelesaikannya dalam beberapa jam saja. Top Markoto Pak. Walau tinggal di desa, teknologi juga kudu update bos. Dampaknya efisiensi waktu ya buat konsumen. Jadi orderan gak ada yang numpuk kalau begini. Karena satset. Salut deh Pak Imam. Bisnis Pak Imam emang moncer nih bos. Tapi ini nggak lepas dari tangan yang suka bersedekah loh. Apalagi saat merintis dulu, saat susah-susahnya. Pak Imam saat itu hanya mempunyai uang 50 ribu aja bos untuk membeli susu anaknya. Saat di jalan, beliau malah mensedekahkan uangnya untuk pembangunan pesantren. Pada saat itu, ya kita masih belum bisa dikatakan cukup lah. Kita masih kekurangan banget di situ. Ketika di perjalanan, ada teman-teman jamaah pondok yang sedang membangun pada saat itu. Saya panggil, Mas, santri kesini yo. Aku ikut. Tinggal 50 ribunya. Padahal ini adalah jatah susu untuk anak saya.
Ya pada saat itu saya lepaskan. Sudah terlanjur manggil, akhirnya uang 50.000 tadi saya masukkan ke kotak amal dari teman-teman yang sedang bekerja sama membangun pondok tadi. Di tengah jalan, ya Allah susunya anakku, ya Allah susunya anakku, ya Allah susunya anakku. Itu terasa sangat-sangat sedih. Sampai di rumahnya mertua, istri ngomel-ngomel. Akhirnya saya tidak tahan, saya pulang kembali lagi ke Campur Darat. Di tengah jalan, saya ketemu ibu-ibu yang sedang berjalan kaki, di mana beliaunya memegang high heel cuman satu yang dipakai sepatunya. Jadi high heel-nya ditenteng gitu. Bu, ibu kenapa? Sepatu saya rusak. Ibu mau kemana? Saya tanya demikian. Saya itu cari kerajinan marmer. Jenisnya ini. Saya mubeng dari sana ke sini, naik angkot terus. Coba Bu, saya punya kerajinan marmer di rumah. Coba Ibu ikut ke saya. Pada saat itu, akhirnya ibunya teriak. Ya ini yang saya cari. Yang dari tadi saya cari ini. Nggak ketemu, akhirnya ketemu di sini. Akhirnya pada saat itu terjadi transaksi, kalau nggak salah profitnya ya sekitar 5 jutaan. Masya Allah, duit yang tadinya hanya 50.000 digantikan langsung oleh Allah jadi 5 juta bos. Merinding banget ya bos. Definisi banyak memberi, banyak rejeki ya bos. Benar-benar jalur langit. Sekarang jangan ditanya omsetnya ya bos. Dikira-kira aja nih, kalau ada pembelian sampai 1.500 barang dalam sebulan, dengan pembelian minimal Rp100.000, maka omset sebulan bisa mencapai 150 juta rupiah bos. Salut deh. Dari Pak Imam kita bisa belajar ya bos, dengan merelakan milik kita untuk kemuliaan Allah, maka Allah akan menggantikan berkali-kali lipatnya. Apalagi bisa bermanfaat buat orang banyak, makin Allah ridhoi bos. Selagi kita mampu dan bisa untuk tetap belajar dan berusaha memberikan manfaat kepada orang banyak, baik yang muda maupun yang tua, tentu Tuhan akan memberikan keberkahan kepada usaha kita. Yang penting cuan bos. Bos-bos, saat Ramadan tiba, kue kering bukan cuma jadi hidangan, tapi jadi simbol silaturahmi. Dari yang dikirim sebagai hampers ke seluruh kerabat, sampai yang dibawa saat mudik. Jadi nggak heran kalau permintaannya bertambah. Dan dari banyaknya pelaku usaha kue kering, Bos Victor salah satu yang berhasil mengubah kue jadul jadi bisnis miliaran rupiah, bos. Halo bos, perkenalkan nama saya Victor Tawarik. Saya owner dari PT Love Semprong Indonesia. Love Semprong itu ialah pelopor semprong isi di Indonesia. Mau tahu keunikan dan cerita selanjutnya? Tetap di Cuan Bos. Sejak 2012, Victor merintis Love Semprong. Dari produksi rumahan hingga kini menyewa pabrik sendiri. Tapi yang menarik bos, bisnis kue ini justru paling melejit saat momentum besar seperti Ramadan hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri. Jadi kalau lebaran ini nih, kalau dihitung dibanding hari biasa itu bisa naiknya 300%. Bukan berarti hebat juga, bukan. Tapi karena emang hari biasanya itu tuh ya penjualannya ya nggak serame hari lebaran, intinya gitulah. Kalau Natal sama Imlek naiknya 100% lah. Dengan kenaikan sebesar itu, Victor menyiapkan strategi, mengemas kue tradisional semprong dalam hampers yang menarik. Iya, jadi kalau menjelang kayak kemarin Natal, Imlek, Lebaran itu tuh kita selalu ada hampers. Dan itu ternyata ya paling rame gitu. Karena hampers Lebaran kita tuh didesain oleh ilustrator yang bener-bener dari nol. Jadi bukan comot-comot dari Google yang gratis-gratis, enggak. Bener-bener didesain, misalkan bikin orang gitu. Bener-bener kepalanya dibikin dari nol. Dan kita tuh bekerja sama dengan ilustrator-ilustrator di Bali, di Jogja,
orang-orang luar kota yang hidupnya tenang lah ya. Setiap tahun, tema hamper selalu berubah. Dan Ramadan tahun ini, temanya pulang kampung. Dan pastinya, dengan desain seperti ini, akan menaikkan nilai dari produk BOSS, alias makin cuan. Di Love Semprong itu, harga hampersnya ya, dengan desain yang bagus, udah ada foil-foil emasnya, itu cuman 69.000. Itu isinya satu toples semprong coklat hazelnut yang paling best seller lah. Itu satu toples isinya. Tapi packagingnya cakep banget, itu paling laku tuh biasa tuh. Lalu yang paling mahal itu sekitar 365.000 hampers eksklusif. Jadi pakai hard box, misalkan relasi bisnis atau apa, biasa orang-orang beli yang itu gitu. Dan gak cuma hampersnya saja yang menambah nilai, Victor juga buat semprong yang beda dari yang lain. Mulai dari bentuknya yang dilipat, sampai isian rasa yang bervarian. Beda rasa, beda harga. Dari varian original yang termurah sebesar 34.000 hingga rasa coklat renyah yang termahal sebesar 64.000. Sebelum menentukan harga, Victor lebih dulu melihat pasar dan juga nilai tambah yang bisa diberikan di produknya. Hasilnya jelas bos, kemasan lebih premium, toples lebih menarik, dan rasa yang lebih gurih dan enak. Ini yang bikin meski harganya tinggi, tapi sesuai dengan kualitas produknya. Saya nggak tahu tuh namanya bisnis model tuh dulu awalnya saya nggak tahu. Justru reseller itu terbentuk dari customer sendiri yang merasa enak produk kita, lalu dia mau jualin lagi. Lalu dia minta, ada gak sih harga reseller? Terus kita baru ngerti, oh ada yang namanya reseller ya. Akhirnya ya udah kita turunin harganya, tapi ada minimal ordernya. Harganya saya kurangin biar dia dapat untung kan, resellernya kan. Dari situlah kayak saya berpikir, wah enak juga nih main reseller. Model reseller membuat produk bisa menjangkau pasar lebih luas tanpa harus menambah banyak biaya operasional. Produksi tetap terpusat, pemasaran menyebar. Kadang juga kita customer ada yang beli, kita kelempar ke reseller, kadang juga gitu. Biar resellernya bisa happy lah gitu. Biasa keuntungan reseller itu sekitar 20% atau 19%-an lah. Yang saya syukuri gitu, bangganya sebagai seorang pengusaha ialah ketika kalau kayak lebaran gini tuh kita ada kompetisi reseller Kak. Lalu tahun beberapanya itu ada reseller menang undian itu sekitar 20 juta atau 17 juta juga saya lupa. Intinya uang ini dipakai buat umroh. Tapi semua itu tidak akan terjadi kalau produknya sendiri tidak punya keunikan bos. Dan ternyata bikin semprong itu susah. Jadi kalau 5 detik nih nggak segera dilipet, itu tuh langsung keras, langsung BS. Makanya berarti saya melihat, berarti pemainnya tuh anak muda. Dulu kan saya umur 20 tahun pas ngerintis itu kan. Anak muda tuh pasti males ngerjain yang kayak ginian gitu. Dan pada saat tahun 2012 itu pas saya ngerintis, belum ada yang namanya semprong isi coklat, isi Nutella, itu belum ada. Makanya disitulah saya menjadi pelopor semprong isi di Indonesia tahun 2012 itu. Celah pasar ini yang dibaca Victor sejak awal. Ia tidak menciptakan kue baru, tapi memodifikasi yang sudah ada. Semprong klasik diberi isian modern. Tradisional bertemu rasa kekinian. Nah bos, jadi buat teman-teman yang baru mau mulai atau udah mulai, saya ada 3 hal nih yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita harus tahu entrepreneur is not only profit maker, but problem solver. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus tahu produk kita tuh disukai. Kalau ada orang yang belum repeat order, jangan diterusin dulu, harus repeat order. Produknya tuh harus di-repeat sama orang gitu, beli lagi. Yang ketiga, kita tuh harus fokus. Jangan belum jadi udah pindah-pindah lagi gitu, harus fokus. Dan yang terpenting, apapun bisnisnya, yang penting cuan bos.